Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita sampai kepada surat Sajadah ayat ke-16. Yaitu kepada Ibu Kasiana Senduri kita minta untuk menguraikan surat Sajadah ayat 16 ini agar kita bisa memahami semuanya. Silakan Bu Kasiana Senduri. Dibaca dulu ya. Nah, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Oke. Dipenggal Ya, penggal dulu. Ya, tatajafa. Oke, satu. Junubuhum. Oke, satu. Huruf. Oke. Ya. Al-madaji'i. Oke. Yad'una Oke. rabbahum Oke. khaufan Oke. wa Oke. tama'an Oke. wa mimma wa min Dua satu. ya min Satu ya, ini min tambah ma ya. Min tambah ma. Oke. Ya. Razaqnahum razaqnahum Razaqnahu apa razaqna? Razaqna. Razaqna. Belumnya kata ganti. Oh. Yun. Fikuna. Oke, sekarang tata japa apa itu? Tata Java adalah KKL. KKSAD. Apa itu? KKSAD. 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 Siapa pelakunya? Java. Nah, pelakunya dulu, pelakunya. Pelakunya Anta. Anta. Ini siapa nih? Ada tanya, Ustaz. Iya, ada tak. Tak itu kan bisa hiya, bisa enta. Lihat konteks. Oh iya. Ini junubun. Junubun ini adalah hiya. Hiya kan? Iya. Kenapa junubun kan dia doma? Ya. Akar katanya apa? Akar katanya dari Java. Java. Kata Java. Java ada Rusia belakang satu ya. Java. Kenapa Java? Ini ada ini Rusianya nih. Nah, ini. Kemudian polanya apa? Polanya tafa'ala. Alhamdulillah. Pola tafa'ala ya. Artinya apa itu? Artinya menjauh. Tafa'ala ya. Menjauh ya. Ya. Menjauh ya. Ya. Halaman berapa, Bu? Coba kita lihat dulu deh. Kita buktikan dulu. Kamus Munawir apa Kamus Muhammad Yunus? Muhammad Yunus. Nah, coba kita lihat dulu. Coba lihat ya. Muhammad Yunus, Java. Dari. Cuma lihat ya, Java. Ada di halaman. Saya di halaman Java di halaman memutuskan hubungan itu ada. Nah, mana menjauhnya, Bu? Nggak ada. Japanya di Muhammad Yunus nggak ada. Nggak ada. Yang ada di Munawir. Coba buka Munawir. Ada Munawir. Buka Munawir. Munawir ada. Munawir ada ya. Bukan Munawir. Java di Munawir halaman Munawir halaman 2, bentar ya. Munawir ada halaman di Munawir. 216. Di Munawir ada halaman. Nah, itu halaman 198. Java 198. Nah, Java pola tafa'alana tajafa, bergeser. Tidak ada tempat. Tidak berada di tempat, bergeser tajafa itu ya. Java. Jauh Ya. lah. Kalau tajafaan
tempatnya. itu jauh lambungnya dari tempat tidur. Tidak tidur. Nah, ini kalimat metafors. Dan bergeser lambungnya dari tempat tidur artinya dia tidak tidur ya, bergeser. Nah, itu bahasa metafors itu. Nah, bergeser ya. Bergeser. Nah, pada dulu ya. Nah, ini kita memahami cara orang itu membuat metafors, kata peribahasa. Junubom apa tadi? Kata-katanya apa nih? Janaba ya. Janaba. Janaba. Nah, junubom jadi lambung mereka ya. Ya. Kata benda. Benda. Majemuk ya. Ya. Kata benda majemuk. Lambung mereka. Oke. Anil. Humnya belum ya. Kata. Lambung mereka kan hum. mereka. Humnya gabung ya. Majemuk ya. Anil huruf dari. Huruf artinya dari. Dari. Oke. Mana ji? Al-madoji'i adalah kata benda. Kata benda majemuk. Enggak. Kata satu. Kata benda. Kata bendanya. Apa itu? Tempat. Akar katanya apa nih? Artinya tempat. Mana tempat tidur ya. Tempat tidur. Tempat tidur. Jauh lambungnya dari tempat tidur. Berarti dia bangun malam. Oke. Ya Duona. Kakak SAD. Oke, kakak SAD. Pelakunya hum. Oke. Akar katanya da'a. Akar katanya apa? Da'awa. Ingat, kalau dalam kakek SAD setelah dibuang huruf kan 2 huruf tinggal. Nah, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat, maka cari huruf sianya di mana? Wow. Di huruf sianya di belakang. Di belakang ya. Di belakang ya. Di belakang. Da'awa. Jadi apa jadinya? Da'awa. Akar katanya apa? Da'awa, da'awa menjadi da'a. Da'a artinya apa? Polanya? Berseru. Da'a artinya apa? Berseru atau berdoa. Menyeru, memohon, menyeru ya. Menyeru, memohon. Jadi mereka menyeru. Mereka menyeru. Menyeru, berdoa ya, juga bisa berdoa. Oke, terus? Robbahum kata benda. Majemuk, boleh tambah benda majemuk. Ya. Apa mereka Tuhan. Tuhan mereka. Iya. Khaufan kata benda. Kata benda. Katanya apa nih? Khawafa ya. Khawafa menjadi khafa. Ya, khafa menjadi apa artinya? Takut. Oke. Dan. Oke, huruf dan tamaan. Tamaan kata benda. Kata benda, tamak ya. Kata benda. Tamak itu apa? Tamak itu bisa rakus. Ini di sini penuh harap ya. Penuh harap. Cemas dan penuh harap. Dan. Ya. Mim dari. Mimma dari. Dari apa yang. Razakna. Rozakna itu KKL. Pelakunya. Nahnu. Oke, pelakunya nahnu. Akar katanya apa? Rozako. Oke. Polanya. Fa'ala biasa. Fa'ala biasa, nggak ada, belum ada afalanya ya. Fa'ala. Jadi apa artinya? Artinya rezeki kami. Kami rezekikan. Kami memberikan rezeki. Kami telah memberikan rezeki. Pada mereka. Kata ganti ya, objek ya. Pada mereka. Pada mereka. Yunfikuna. Kakak SAD.
Kakek Sade kan ada you sama Om Nani ya. Ya, pelakunya Hum. Oke, saya pelakunya Hum. Kata-katanya nafako, Oke. artinya mereka berinfak. Oke dulu, polanya dulu. Pahala, Ah, afala, doma, Af'ala. itu terserah. Pola, ya, afala. af'ala. Kalau nafkah artinya menghabiskan harta. Ya, Nah, kalau ini enggak, anfaka membelanjakan harta di jalan Allah. Nah, jadi mereka menafkahkan. Mereka menafkahkan. Nah, coba susun, Bu. Jadi apa tadi Pak yang kata Java tadi tidak kelihatan Nah, hurufnya? bergeser. Jadi Oh, ya. lambung mereka bergeser dari tempat tidur. Itu Lambung kata-kata mereka. metafors ya. Ya. Jadi lambung mereka bergeser dari tempat tidur, mereka berdoa. Jadi bergeser itu tidak tidur ya. Ya. Nggak apa-apa, apa adanya dulu ya. Ya. Lambung-lambung mereka bergeser dari tempat tidur. Mereka berseru kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan mengharap dan dengan mengharap wamima dan dari apa yang kami berikan rezeki mereka berinfak. Pada mereka Mereka berinfak. menafkahkan. Mereka Ya. menafkah. Jadi ini kalimat metafors ya, bahwa bergeser dari tempat tidur berarti dari tidur melakukan tahajud. Kita bergeser juga tapi pindah tempat tidur ya. Jadi mereka bergeser untuk sholat. Kita pindah dari kamar depan ke kamar belakang untuk bergeser juga. Nah itu ya, bergeser ini kata metafors ya. Kalau kita ini misalnya membanting tulang, ada kerja bapaknya membanting tulang. Apakah bapaknya membanting tulang? Enggak, kerja keras maksudnya ya. Banyak kata-kata seperti ini yang kita serap, model-model metafor seperti ini ya. Membanting tulang, kemudian putih mata. Nah, putih mata itu bukan matanya putih, tapi mungkin sedih hatinya, mengurut dada, ya kan? Mengurut dada, atau gigit jari. Orang itu menggigit jari. Gigit jari itu apa? Kecewa. Jadi dikaitkan dengan lambung. Kalau lambungnya bergeser di tempat tidur, berarti dia tahajud. Kalau kita bergeser di tempat tidur, mungkin lain lagi ya. Oke, jadi lambung-lambung mereka bergeser dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Allah, mereka menyeru Tuhan mereka dengan rasa takut dan harap. Jadi takut dan harap itu memang sebuah kondisi yang betul-betul kalau di bahasa apa itu kayak sayap nyamuk, kayak sayap burung gua mengepak kiri kanan sehingga terbang tinggi dia. Kita tidak boleh harap saja, juga tidak boleh takut saja, seimbang takut dan harap. Kemudian dari apa yang mereka rezekikan, kami rezekikan mereka menginfakkan. Jadi habis tahajud orang tuh langsung disuruh berzakat. Habis tahajud kikir gimana tuh takut. Nanti pasangan yang bahas itu. Jadi tahajud ini sejalan dengan menginfakkan harta. Oh saya rajin tahajud tapi kikir gimana tuh? Beda ya Pak ya. Tahajud, rajin tahajud harus juga membelanjakan harta di jalan Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya serahkan pasangan, silakan bertanya yang lain dulu. Bapak Ibu yang baru hadir silakan bertanya. Oh Pak Amrizal Manan, silakan Pak Amrizal ada yang bertanyakan tentang surat Sejadah ayat ke-16. Sejadah ya? Ya, Sejadah 16. Silakan bertanya. Bu Mas Rida, ada yang bertanyakan? Ibu Eli Sulastri Monasir, silakan bertanya Bu. Ya cukup Ustaz. Bu Eli Monasir nih. Silakan Bu Eli. Yang menjawab nanti Bu Khasiana Sanduri. Bu Eli. Menyimak dulu baru sampai benar. Oh. Menyimak dulu saya baru sampai. Oke, baru sampai benar berarti baru sampai salah ya. Saya pulang kampung. Oh, kampungnya di mana Bu? Saya pulang kampung di Lahat. Oke, Lahat itu ada Bu Gesti ya. Iya. Salam Bu Gesti, nanti kalau jumpa ya. Besok belajar sama dia. Oke. Oh, belajar sama dia. Iyalah. Sambil belajar ngerjain soal-soal. Okay. Diskusi ya. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Mbak Wati. Mbak Wati. Ya, Ustaz, nyimak dulu lagi di jalan. Oke. Bu Dasnaili. Kalau enggak, Bucut. Silakan Bucut, nambahin Bucut. Tadi kan Bucut
putus apanya sinyalnya. Silakan Bu Jun. Oh, kalau enggak saya silakan. Nambahin Bu apa, Jun, Pak silakan Bu Ustadz? Jun. Ya, silakan. Ada Rusia Nambahin Bu Jun? apa? Hah? Iya, tadi iya kan udah dibahas Rusianya. Tadinya Bu Jun udah dapat belum tadi tata japa itu? Iya, tadi tuh ada yang mau ditanya udah dihilang deh Pak Ustadz. Kemana sih? Nah, Tajafa sekarang Tata Java tuh udah tahu nggak Bu Jun? Tata Java itu tadi kan iya tadi iya apanya sih cara mencarinya itu loh diulang Pak Ustadz. Java. Tata Terus saya Java. tadi ya ininya belum ketemu tadi. Ja-nya panjang apa fa-nya yang panjang Pak Ustadz? Ya kan fa-nya panjang. Java. Fa-nya yang panjang. Java-nya kan kalau alif ini pola. Karena alif pola. Akar katanya Java. Ya tadi di Munawir ketemu ja panjang tapi artinya ke jauh terus kita udah pindah ke Munawir. Di Yunus pindah ke Munawir hilanglah di sini gitu. Aduh. Java-nya Mbak Bujur, Java halaman 198 coba tadi. Di Munawir. Munawir ya 198. Kalau di Muhammad Yunus nggak ada. Ada tadi ketemu dia Muhammad Yunus tapi ja-nya yang panjang. Makanya jadi ya. Itu papanya iya. Ja panjang mana tuh? di Yunus tadi ketemu ja-nya panjang. Halaman berapa? Halaman berapa itu? Nah, itu udah hilang. Tadi udah di ini kita nyari ke Munawir udah di sini tinggal. Java yang panjang artinya nggak ada yang panjang. Java nggak ada. Tadi ketemu. Nggak ada Mbak. Tunggu dulu dari mana Java? Nggak ada. Java. Oke, sekarang coba lihat Munawir aja. Java Iya. jadi Munawir ya. Halaman 198. Java, kan Java. 198. Pak. Java ya. Java paling atas ya Pak Ustadz. 198 ya. Sudah sampai Pak, bisa kamusnya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. 198 Pak, Amrizal. Ah, 198. 198. Ya, Kelompok orang. Java. Siapa? Java di bawah. Nah, Ya. Java itu artinya yang pakai bintang ya. Nah, itu tiada tetap. Nah, terus ambil yang pola tafa'ala, tajafa. Tajafa itu artinya jauh lambung dari tempat tidur. Ada itu kan? Ada baca itu kan? Tajafa. Yang pakai bintang. Ya, pakai bintang Java. Ya. Nah, sekarang polanya tafa'ala. Java. tadi. Wajaba. Java itu ada di halaman 199-nya. Bergeser, tidak ada tempat. Nah, kalau dikaitkan dengan junubun an madiyah, itu berarti jauh lambung dari tempat tidur. Itu dua artinya. Jadi ini kata metafors, kata apa namanya? Kata hiperbahasa, apa namanya? Peribahasa kita ya. Kiasan. Ketemu Bocor ya? Java Ya, udah, ketemu Ustaz. ya? Hah? Udah. Nah, Java. Alif Jauh ini lambung sama dari tempat K, tidur. K sama alif adalah pola, ya. Ya. Jadi pola itu huruf tambahan pola apapun bentuknya dan tidak akan hilang. Nah, itu contohnya ya. Ta dan alif adalah huruf pola. Tafa'ala. Jadi tafa'ala polanya. Tajafa. Jadi kalau kakak tadinya tatajafa. Oke? Jadi Ya. ada lagi pertanyaan? Jadi ini ada dua kegiatan kayaknya tuh bangun malam, lalu tahajud, lalu siangnya menginfakkan hartanya. Itu satu paket kayaknya itu ya. Jadi kalau ada orang yang rajin sedekah, misal malamnya kurang, jangan-jangan ada uzuria. Atau sebaliknya, rajin saja malam, tapi kikir ya. Kayak ini satu paket. Itu biarkan Pak Sab yang menganalisanya, membahasnya ya. Kalau nggak ada lagi masalah gramatikal, kalau nggak ada lagi masalah kata per kata, kita berikan kesempatan kepada Pak Sab untuk membantu. Silakan Pak Sab. Ya, Pak, bentar. Ada lagi pertanyaan? Izin Ustadz. Apa itu? Silakan. Izin Ustadz.
Silakan mau tanya. Ya. Izinnya apa, Bu? Mau pergi dah. Silakan, Bu Eli. Saya bisa Ah? enggak, saya bisa foto Ustadz, Oh, ada bisa, badan bisa. Ustadz. Saya pin dulu Foto, ya. saya mau foto gambar. Oke, saya pin dulu. Oh iya. Saya pin dulu, saya screenshot dulu. Silakan ambil. Ambil, silakan. Dok. Oke. Tat. Silakan. Sudah, Sudah? Tat. Hah? Oke, sudah. Oke. Sudah. Oke. Mantap. Kalau sudah, silakan Pak Saan untuk dibahas secara mendalam apa mana yang terkandung dalam surat ini. Silakan Pak Saan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang ayat 16. Tatajapa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaupan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi di sini kita diperintahkan untuk, kalau dalam bahasanya ini kan bahasa yang sastra sangat tinggi sehingga berupa kesindiran. Janganlah kamu tidur terus gitu. Tinggalkan tempat tidur itu, artinya melaksanakanlah sholat malam, ya, bukan nonton bola. Ada banyak tinggal tempat tidur nonton bola, tapi kan itu lain. Kita tinggal tempat tidur, diperintah berdoa, ya, menjuru kepada Tuhan dengan rasa cemas dan takut dan penuh harap. Sesudah itu dalam itu kan dibarengi itu wa mimma, itu dibarengi dengan kegiatan apa kegiatannya? Kegiatannya itu adalah kamu infakkan sebahagian daripada harta yang telah diberikan kepada kamu, infakkan, belanjakan di jalan Allah. Itu dua hal yang yang harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat dua hal yang berdampingan, yang satu solat malam itu individu sifatnya, maka itu kesalehan seorang, kesalehan dalam individu secara individu. Yang kedua diikuti dengan kesalehan sosial. Jadi ibadah untuk kepentingan individu tidak luput, tidak boleh tinggalkan untuk sosial. Kedua-duanya itu kita dilakukan agar kita menjadi disebut orang yang beriman. Nah, kemudian ayat ini dilanjutkan dengan ayat surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6 itu kalau saya terjemahkan, bacakan terjemahnya. Hai orang-orang yang berselimut, itu maksud Nabi Muhammad, bangunlah untuk sembahyang malam hari kecuali sedikit daripadanya. Kemudian yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua sedikit itu, atau lebih dari seperdua, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat dan khusyuk, dan bacaannya lebih berkesan. Itu yang dianukan kita. Jadi kita dimintakan menegakkan malam, qiyamul lail gitu. Qiyamul lail itu tegakkan. Qiyamul lail itu kan macam-macam. Mulai dari sesudah Isya kita baca Quran, segala istirahat, tidur, bisa lagi disambung sampai pagi dan sebagainya. Nah, kemudian ayat tentang qiyamul lail itu dianukan di Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak ansa ayyar asaka rabbuka maqama mahmuda. Ini pada sebagian malam sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan, bukan wajib, tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu derajat yang terpuji. Ini yang kita cari. Nah, kemudian di situ dikitakan qiyam. Qiyam tu koma. Koma itu artinya berdiri. Kalau jadi kata benarnya kiamat. Kalau kiamat besok kita berdiri terus. Sanggup tak kita berdiri menjelang waktunya tak tahu. Berdiri terus, tak ada pakai duduk terus. Nah, oleh karena itu, menghadap kiamat itu, latihlah kita berdiri. Mana latih berdirinya? Banyaklah solat 5 waktu, solat sunat, solat malam. Kalau kita tegak terus sudah kuat berdiri, insya Allah kita tidak akan gelisah waktu menghadapi hari kiamat pada
masa perhitungan besok. Nah, tapi tidak cukup itu dengan tambahan apa? Membelanjakan sebagian rezeki yang kamu peroleh itu sebagai tambahan supaya kita kuat berdiri, kita berbagi. Nah, bagaimana caranya itu? Dia bukan bersedekah itu tiap satu hari saja, satu kali, satu hidup, dah. Sebab kalau kita kembali kepada pelajaran ayat kita, ayat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beribadah itu terus-menerus, minta terus-menerus. Kenapa? Na'budu dan nasta'in itu kita sudah belajar, itu kan kata kerja KKSAD. KKSAD itu artinya selalu kata kerja itu, kegiatan itu berlangsung sepanjang masa. Masa kita berapa? 24 jam. Sama 24 jam kita beribadah, sama 24 jam kita berdoa. Bagaimana caranya? Nah, bisa saja kalau kita punya uang, kita tidak perlu banyak. Tapi katakanlah ada 1.000 satu hari, 1.000 satu hari, 1.000 satu hari, 1.000 sesudah subuh. Nah, kalau 30 hari 30.000. Nah, tapi kalau 30.000 pula sehari 1.000 akan lokek ya pula. Itu kedekut kata orang itu. Naikkan dikit 5.000, naikkan dikit 10.000. InsyaAllah kita dalam sebulan bisa 300.000. 300.000 kan nanti pada orang butuh kita kasihkan, daripada kita tiap hari kita kalau sudah tiap subuh kita sholat sedekah-sedekah terlatih, jadi merupakan mendarah daging pelaksanaan sholat malam, mendarah daging kita bersedekah dengan kegiatan lain itu sebagai tambahan, maka kita diangkat manusia yang terpuji insya-Allah. Itu latihan dari sekarang, kita latihan. Tidak bisa kita kalau kita untuk beribadah itu dipaksakan. Nah, jangan kita kalah dengan bisikan-bisikan setan. Oleh karena itu selalu kita berlindung. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kita dengarkan hari ini, apa yang kita sampaikan ini. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran pesaat ya. Jadi sepertinya ada satu korelasi ya. Hablum minallah dan hablum minannas. Malamnya kita tahajud, siangnya rajin bersedekah, rajin mengimpakkan bagian dari rezeki kita kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi Allah menyuruh kita hablum minallah dan hablum minannas. Demikian Bapak-bapak sekalian, mungkin karena waktu juga ya, kita asal dulu, kita stop dulu, kita sampai ke 16, makin habis itu kita sambung lagi. Demikian Bapak-bapak sekalian, ya. Buya, nanti ada kelas pelatihan senior. Oke. Jam 4. Ya. Nanti background ya. Ya, maksudnya saya nanti di sana. Oke, nggak apa-apa. Nanti digantikan dengan Pak Amrizal Manan nanti. Iya. Manan nanti akan mengantarin dari sisi tafsirnya. Saya siap, belum paham nih Pak. Cuma ngomong aja Pak, nggak apa-apa. Bisa aja Bapak bacanya, pokoknya pakai logika. Terutama yang kata kerja latihan nih untuk pelaku masuk yang mana yang dipotong ya, ini yang belum masuk. Ya kan baru 2 kali Bapak, kan nggak apa-apa. Nanti Bapak kan kayak pasar ada yang kawan-kawan yang lain juga nanti insya Allah. Karena kawan-kawan itu baru sebulan juga baru Pak. Bulan depan Bapak udah oke insya Allah. Yang penting kalau Pak Saat itu senior Pak, udah lama ikut kan. Bisa semuanya nanti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudahi. Semoga apa yang kita bicarakan mendapat ridha dari Allah dan bekal kita untuk menuju Allah nanti. Karena kita yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah nanti. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.